Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih berikan kesehatan dan masih bisa berjumpa lagi pada mata kuliah metodologi penelitian bisnis pada pertemuan yang kedua. Oke. Ini background saya sudah berubah menjadi background buku. Artinya apa? Kita perlu melakukan proses penelitian untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu nantinya akan ditaruh di buku-buku yang ada di belakang saya itu. Selanjutnya bisa dilakukan, dibaca, dijadikan referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Pertemuan yang pertama, saya sudah memberikan tugas kepada teman-teman untuk satu, mempelajari materi dari video yang saya berikan. Yang kedua, saya sudah memberikan tugas untuk membaca sebuah artikel, dan artikel itu nanti dimasukkan ke dalam kanvas. Kanvasnya tentang kanvas penelitian. Oke. Dari dua tugas tersebut, apakah sudah dikerjakan semuanya? Atau belum? Ada yang open, ini saya perlu melakukan observasi, jadi ilmunya yang di EP. Oke, saya mau masuk ke Putra, sudah melihat videonya, Putra? Iya, Pak, sudah. Oke. Elif, sudah melihat videonya? Masih belum semua sih, Pak. Kalau Baru yang separuh. ini ada di Sepada, yang ada di Sepada, Iya. sudah melihat apa itu penelitian bisnis? Penelitian itu apa? Ilmu itu apa? Penelitian bisnis itu apa? Yang ada hubungan dengan menentukan, memutuskan manajerial. Iya. Sudah dilihat? Kok saya sudah, Pak? Safira sudah melihat videonya? Safira, boleh open mic, Safira? Wah, Safira tertidur ini kayaknya. Yogi, bisa open mic, Yogi? Yogi sudah melihat video penelitian bisnis? Masih belum sempat, Pak. Oke, masih belum sempat. Masih banyak pekerjaan, Pak. Oke. Anggita, saya mau dengar suaranya Anggita. Kalau saya sih belum. Oke, Anggita juga belum. Oke, saya tanya aja yang sudah siapa? Selain Putra, selain Elif. Yang sudah. Kalau nggak ada, berarti saya anggap belum melihat semua. Kenapa sih kok saya meminta kalian melihat? Karena di sini penuh materi yang akan saya berikan. Kemarin kan saya sudah sampaikan ke teman-teman, saya akan memberikan materi atau saya akan melakukan prakteknya untuk membuat penelitian. Kalau kalian memilih materi, maka saya akan menjelaskan materi. Jadi contohnya ini misalkan. Bisa dilihat ya? Ya, ini saya memberikan materi di sini. Jadi daripada saya mengulang, lebih baik saya melanjutkan. Jadi kalau materi kalian bisa lihat sendiri di sini, kalian play sendiri. Apa itu penelitian?
mengapa perlu dilakukan penelitian, hasilnya penelitian apa, dalam penelitian itu apa yang dilakukan. Itu kalian tinggal play ini, lihat sambil tiduran, nggak ada masalah. Terus, satu penelitian. Yang kedua tentang bagaimana sih cara mencari penelitian, Pak? Cari masalah. Oh, menggunakan research gap. Research gap itu apa? Ada penelitian terdahulu, misalkan minggu lalu saya ceritakan, penelitian itu ada penelitian fondasi, ada penelitian kayak dinding. Nah, kalau kita mau melakukan selanjutnya, cari yang atapnya. Jangan sampai orang sudah melakukan penelitian, kita melakukan penelitian lagi. Maka kita akan dianggap sebagai plagiasi. Atau mungkin orang malas baca, itu sudah ditemukan kok, kamu mencari lagi. Dan yang kamu kupas, ilmumu juga terbatas. Itu malah membosankan. Useless, nggak ada untungnya. Cari di riset gap ini. Terus kemudian pertemuan ketiga membahas tentang kualitatif dan kuantitatif. Ada dua metode besar. Kualitatif melihat secara kualitas dan kuantitatif secara hitung-hitungan. Jadi kalau kita menggunakan metode penelitian yang pakai SPSS itu kuantitatif. Tapi kalau mencari dengan melakukan pengamatan, observasi, wawancara, menyimpulkan itu kualitatif. Misalkan seperti itu. Kalian sudah bisa melihat videonya. Apalagi kalian juga sudah saya share di grup, itu banyak video, mulai dari awal sampai akhir. Kalian sudah bisa melihatnya sendiri. Dan durasinya juga tidak lama, kisaran 15 sampai 20 menit per video. Jadi kalau ada 20 video, ya tinggal kalikan 15, 20 menit. Dan itu nggak lama. Dalam waktumu yang 7 kali 24 jam, kalian tinggal cari waktu, kapan ada waktu tinggal kamu play. Ya, kemarin kan saya sudah kasih metode penelitian. Iya, Pak. Ya, ini kan ada 1 sampai 27 video dan link yang kalian bisa lihat. Kenapa sih kok saya tekankan seperti itu ya? Karena supaya saya tidak mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi lagi nanti kalian nggak selesai-selesai. Gimana? Disepakati cara belajar yang seperti ini, teman-teman? Iya, Pak. Iya. Setuju ya? Kalau setuju, saya akan lanjutkan. Kalau tidak setuju, saya akan mulai menerangkan mulai dari awal. Tapi pengalaman saya, kalau saya menerangkan dari awal, itu banyak yang akhirnya kebingungan ketika harus skripsi. Jadi nanya lagi, Pak ini prakteknya bagaimana? Nah, saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama kalau menurut saya. Jadi silakan pelajari dari video ini, cara menulis pendahuluan seperti apa, cara menyelesaikan skripsi bab 2 itu seperti apa, ini sudah ada semua. Cara jelas memilih metode penelitian, kita mau pakai kualitatif apa kuantitatif, ini saya juga sudah buatkan videonya. Ya. Jadi jangan buat kita untuk mengulang lagi. Oke. Video saya anggap semuanya sudah paham, harus melihat. Jadi pertemuan selanjutnya saya sudah tidak ingin mendengarkan lagi, ada yang belum melihat videonya. Karena kalau belum lihat videonya, nanti saya ajak diskusi, nanti tidak nyantol. Ya. Nanti kalau tidak nyantol, saya nanti diskusi dengan siapa ini? Bingung nanti saya. Oke, saya masuk ke tugasnya. Tugasnya adalah kita belajar sebuah artikel. Artikelnya kemarin, coba saya buka dulu artikelnya. Ini artikelnya. Oke, ini artikelnya ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan isi artikel, coba saya tanya dulu. Ini yang sudah membaca artikel siapa? Yang sudah membaca artikel. Oke, Putra sudah. Selain Putra? Sudah, Pak. Elif sudah. Siapa lagi? 2.
Yuk, siapa lagi yang sudah membaca artikel? Hanya 2 orang berarti ya? Oke. Teman-teman perhatikan, ini salah satu mata kuliah yang penting, metode penelitian. Kenapa penting? Karena nanti ujung-ujungnya kalian harus membuat skripsi. Kalau kalian tidak membuat skripsi, maka tidak akan diluluskan. Karena salah satu persyaratan lulus adalah menyelesaikan skripsi. Ini saya ajak kalian untuk cerdas membuat skripsi. Jadi dari awal sudah saya latih untuk membaca artikel. Supaya benar-benar tahu, oh artikel itu apa sih? Oh penelitian itu seperti apa? Oke, minggu depan ini memang berat tapi harus dilakukan. Dari 2 tadi itu video belum melihat, dan dari artikel juga belum membaca. Jadi masih ada lag ya, masih ada kekurangan ya. Minggu depan jangan dilakukan lagi. Setuju, teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Yogi, bagaimana Yogi? Iya, Pak. Yogi? Iya, Pak. Oke. Safira? Sepakat, Safira? Oke. Risma, bagaimana Risma? Sepakat? Maaf ya Pak, terlambat karena habis mengantar sekolah. Oke. Yang penting Safira tadi saya sampaikan video dilihat, kemudian artikel dibaca dan dikerjakan tugasnya. Setuju Safira? Oke. Risma bagaimana? Anissa bagaimana? Lintang? Oke. Saya lanjutkan. Kita lihat ini ya, apa artikelnya. Yang belum baca kita baca bareng-bareng. Perancangan model bisnis restoran, tukang sop dengan tools model bisnis Canvas. Dari judulnya kalau kita sudah bisa membaca, ini akan berhubungan dengan bisnis model Canvas untuk restoran tukang sop. Oke. Abstraknya. Coba Putra dibacakan abstraknya, Putra. Baik, Pak. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan model bisnis restoran tukang sop yang menggunakan tools bisnis model Canvas. Tukang sop sendiri hadir dengan produk dan pelayanan yang berbeda dengan restoran dengan menu andalan sop kambing lainnya. Mengetahui respon dari calon pelanggan tukang sop menjadi tujuan utama dalam penelitian ini untuk mendukung rancangan model bisnis ini. Wawancara dan kuesioner merupakan metode penelitian utama di dalam penelitian ini. Wawancara terhadap praktisi adalah untuk mengetahui keadaan sistem keuangan di dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengisi beberapa blok dari bisnis model Canvas yang berkaitan dengan keuangan. Wawancara menggunakan peta empati, merupakan cara yang digunakan agar dapat mengetahui dan mengurai profil pelanggan serta hasil peta empati merupakan landasan untuk membagikan kuesioner. Hasil kuesioner akan menunjukkan apakah para responden mendukung rancangan yang ditawarkan atau tidak. Kata kunci, bisnis model Canvas, model bisnis, restoran, dan sop kambing. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke bawah ya, ini dari abstrak saja kita sudah mendapatkan banyak informasi dari judul dan abstrak. Pertama judul jelas ini. Yang kedua, abstrak. Kita langsung tahu apa sih tujuannya melakukan wawancara ini, ya, melakukan penelitian ini, kan jelas tadi ya. Tujuannya apa tujuannya?
dalam ini untuk mendukung rancangan model bisnis. Untuk mengetahui respon dari calon pelanggan tukang sop menjadi tujuan utama dari penelitian ini. Mengetahui respon dari calon pelanggan tukang sop. Ya, penelitian ini tujuannya untuk itu. Terus kemudian, kenapa sih kok dia melakukan ini? Masalahnya apa? Nah, ini. Ini. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan model bisnis restoran tukang sop menggunakan tools bisnis model Canvas. Membuat rancangan model bisnis, ya, membuat bisnis model restoran tukang sop menggunakan tools bisnis model Canvas. Itu tujuannya. Terus permasalahannya apa? Dia ingin tahu ini, tukang sop sendiri hadir dan produk dan pelayanan berbeda dengan restoran dengan menu andalan sop kambing. Mengetahui respon menjadi tujuan utama. Nah, ini permasalahannya. Kalau dia nanti membuka, itu kira-kira laris apa enggak? Itu masalahnya dia. Nah, makanya dia juga ingin mengetahui responnya seperti apa. Terus, metode penelitian dengan cara apa? Ini juga sudah dijelaskan. Melalui wawancara dan kuesioner. Metode penelitian utama di dalam penelitian ini. Wawancara terhadap praktisi adalah untuk mengetahui keadaan sistem keuangan di dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengisi beberapa blok di dalam bisnis model Canvas. Wawancara dan observasi. Ini kira-kira kalau ada dua metode, kualitatif dan kuantitatif. Itu kira-kira masuk di blok apa ini? Kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif, ya. Pak. Apa? Kualitatif. Kualitatif, ya. Kualitas. Ya. Kualitatif, ya, masuk ke kualitatif. Loh, kenapa kok kualitatif? Oke, dilihat dulu di videonya, ya, masuk ke kualitatif, bukan di kuantitatif. Ya, sekarang dari yang kita lihat ini tadi kita sudah tahu masalahnya apa, tujuannya apa, metodenya apa. Sekarang kita masuk ke Canvas. Nah, kita coba isi kanvasnya. Kita lihat ada dua orang yang sudah, karena yang membaca tadi kedua orang, maka dua orang ini yang sudah membuat kanvas. Kita lihat isian kanvasnya yang punya Elif. Judul, oke, betul ya, perancangan model bisnis restoran tukang sop. Terus apa lagi yang dari abstrak tadi yang kita apa tadi? Metodologi. Oke. Ini betul. Wawancara dan kuesioner merupakan metode penelitian utama dalam penelitian ini. Metodenya kualitatif. Oke, betul. Apalagi yang kita dapatkan tadi dalam abstrak? Kalau dari saya, dari abstrak itu ada cukup banyak sih, Pak. Ada observasi, kemudian ada hipotesis, sama metode. Oke. Observasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan model bisnis restoran tukang sop yang menggunakan tools bisnis model Canvas. Oke, ini masuk. Observasinya, kamu tadi dapat apa? Oke, untuk mengetahui respon dari calon pelanggan tukang sop menjadi tujuan utama. Mengetahui respon ini ada di hipotesis apa ada di sini? Ada di riset gap. Kenapa kok nggak mau? Elif, ini ada di sini atau ada di hipotesis? Elif, bisa dengar suara saya? Iya, Pak, bisa. Ada di observasi argumen atau ada di hipotesis? Nah, saya bingung, Pak, dari kemarin itu observasi atau hipotesis. Karena hipotesis yang dicontohkan Bapak itu kan bagaimana gitu ya, berawal dari kata tanda tanya. Kemudian saya baca artikelnya itu, Pak. Di situ itu hipotesisnya itu ya hanya mengarahnya itu hanya ketiga ini, mengetahui ini. Tapi ini tadi mau saya ganti menjadi kalimat tanya belum sempat.
Belum saya Oke. ganti. Untuk mengetahui respon itu ada di sini, di observasi dan argumen. Oh ya. Ya. Oke. Terus apa lagi metodologi sudah? Oke. Sampelnya tadi sudah kelihatan belum di abstrak? Siapa Belum yang mau Pak. bertanya? Sampelnya saya mendapatkannya kalau literatur ada di pendahuluan. Kemudian problemnya juga ada di pendahuluan. Kemudian sampel saya mendapatkannya di pendahuluan, Pak. Oke, oke. Berarti yang kita baca di abstrak tadi, kita tahu judul, tahu tujuan Iya. penelitian, tahu permasalahan, Hipotesis. hipotesis. Hipotesisnya apa tadi hipotesisnya? Mengetahui keadaan sistem keuangan di dalam perusahaan yang bisa untuk mengisi. Hipotesis. Oke. Coba kita lihat punyanya Putra. Oke, Putra. Judul sudah oke. Observasi. Penelitian dilakukan untuk membuat benar berfungsi untuk mengetahui apakah dinding yang diinginkan konsumen. Oke. Penelitian ini untuk mengetahui keadaan sistem keuangan dan ini oke nih. 3 ini oke. Ini observasi dan argumen. Ada 3. Terus kemudian hipotesis kamu dapatkan dari abstrak atau tidak? Putra. Hipotesis kamu dapatkan dari mana? Dari pendahuluan, Pak. Dari pendahuluan. Oke. Kemudian metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif. Oke, benar, metode. Terus apa lagi Putra yang kamu dapatkan dari abstrak? Rata-rata saya ambil dari isi sih, Pak. Dari dalam. Oke. A2, A3, A4. Oke. Jadi gini, abstrak itu biasanya memuat tentang pendahuluan dengan waktu yang sangat singkat. Ini apa? Umumnya ya, pendahuluan. Pentingnya kita melakukan penelitian itu. Kemudian apa sih yang mau kita teliti? Terus kemudian kita meneliti dengan metodologi apa? Dan kemudian hasilnya bagaimana? Jadi abstrak yang bagus itu terdapat 5 hal ini. Jadi orang kalau membaca abstrak itu sudah tahu 5 hal ini, maka dia akan memutuskan ini menarik atau tidak penelitian ini atau artikel ini. Kalau menarik, dia akan melanjutkan membaca sampai bawah. Kalau tidak menarik, dia akan buang. Makanya orang membuat abstrak itu yang bagus, yang ringkas, yang informatif, yang menarik. Menarik apa? Menarik supaya dia membaca seluruh artikel. Ya. Oke, saya sudah ngasih triksnya untuk membuat abstrak tadi. Sekarang saya mau melihat detailnya. Detailnya dari sini. Literatur. Literatur itu apa sih? Literatur itu adalah penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di dalam artikel ini taruh ke sini. Apa di sini isinya? Bisnis model Canvas, Alexander Osterwalder. Oke. Bisnis model Canvas ini ada di sini atau ada di teori dan konsep? Nah, ini kamu ada ini. Ada di mana kira-kira yang benar? Bingung sih, Pak. Kalau dari saya adanya di ini sih Pak, literatur kalau terkait dengan pendapat tokoh atau cuplikannya. Tapi kalau teorinya memang dijelaskan juga sih Pak di dalamnya itu menggunakan bisnis model Canvas, namun tidak memakai cuplikan dari orangnya. Oke. Kita lihat punya Elif dulu ya. Sebelum saya kasih clue. Ini Elif.
Oh, hampir sama ya, hampir sama. Oke, kita lihat contoh yang punya saya ya. Iya, Pak. Ini tapi ini artikelnya berbeda. Ini contohnya. Nah, cuplikannya harus ada ini. Rostianti Indarwati Rostianti 2028. Ini cirinya ya, cirinya kayak gini. Ini penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Kemudian ini juga penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu. Ini penelitian terdahulu. Kemudian kalau teori dan konsep, ini lihat nih. Nah, kewirausahaan efektuasi, SD, design thinking, Brown, bisnis model Canvas, Osterwalder Pickner, metode pembelajaran berbasis proyek Ernawati 2012. Nah, ini teori dan konsep. Berarti kalau punyamu apa? Kalau lihat dari sini. Harusnya. Yang ini harusnya taruh di mana? Yang Osterwalder dan Pickner tentang bisnis model Canvas. Harusnya di literatur atau di teori konsep. Teori konsep. Ya, teori konsep ya. Teori konsep ini tadi, ini konsep awal. Mungkin kan ada orang yang meneliti yang hubungannya dengan ini. Ayo coba kita lihat di Nggak ada sebenarnya. Ini tidak dimunculkan di artikel ini. Nah, tidak ada. Tidak ada. Ada beberapa yang Oke. tidak ada. Harusnya lihatnya di mana? Ini di bawah ini. Lah, ini. Ini. Memasukkannya berarti memasukkan daftar pustaka ya, Pak? Ya, masukkan daftar pustaka. Ini memang kebetulan contohnya tidak terlalu bagus. Saya kasih contoh yang lain ya. Saya kasih contoh yang lain. Ini 18. Nah, ini hampir serupa. Hampir serupa. Penerapan bisnis model Canvas dalam menentukan rencana manajemen usaha kedelai edamame goreng. Nah, ini lihat pendahuluannya. Lah, ini. Satu ini. Ini data, data. Belum penelitian terdahulu, ini masih data. Nah, ini. Ini. Ini ya. Iya, Pak. Ini penelitiannya Rinaldo et al. Dan Itu teman-teman. bawahnya juga ada, Pak. Menurut ya, penelitian yang telah dilakukan. Betul, ini satu. Yang kedua, ini juga dia ngambil ini. Iya. Ya, ada banyak ini, makanya kayak punya saya tadi kan ada banyak. Iya, Pak. Ya, terus kamu bisa ngambil ini. Ya, untuk apa sih kok tahu ini? Supaya kamu tadi tahu. Ada orang yang sudah melakukan penelitian fondasi, ada orang yang sudah melakukan penelitian dinding, ada orang yang sudah meneliti penelitian rumah, atapnya. Berarti saya harus melakukan apa? Saya harus melakukan penelitian untuk membuat rumah bertingkat. Nah, misalkan gitu. Kalau dianalogikan rumah, ya. Jadi jangan sampai kamu balik lagi ke penelitian ini. Tentang apa ini? Memiliki 9 elemen, bla bla bla. Ini mundur lagi kita, nggak maju dalam penelitian. Kalau buku itu sudah ada 5 buku diterbitkan, kita mau membuat buku yang pertama lagi. Loh, jangan kamu membuat buku yang ke-6, bukan membuat buku yang pertama lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Ya, bisa, Pak. Nanti oke. Saya anggap ini sudah benar, karena ini belum ada literaturnya. Literaturnya masukkan yang kalau yang artikel tadi masukkan daftar pustaka. Daftar pustaka. Ya, Pak. Karena ternyata pemilik artikel itu tidak melakukan kutipan dengan benar. Nah, kita kan jadi tahu, oh ternyata artikel ini tidak bagus. Nah, Oke, kontribusinya apa ini? Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mendapatkan fakta-fakta yang dapat dijadikan acuan untuk mengajukan value proposition yang sesuai dengan kebutuhan dan konsumen. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat masih adanya peluang bagi bisnis restoran dengan menu andalan sop kambing. Oke, benar ya? Sampelnya siapa yang
wawancara. Melakukan survei terhadap para pelanggan dan wawancara dan memberikan pertanyaan dengan alat empathy map. Ini yang benar. Sampelnya ini. Wawancara ini dilakukan terhadap 35 orang. Dan berikut adalah peta hasil empati. Ya, 35 orang ini siapa? Para pelanggan atau apa, di mana tempatnya? Ya, coba kita lihat. Yang Putra. Oke, yang dimaksud di sini adalah sampel dan konteks. Kamu tentukan sampelnya dulu. 35 orang cara mendapatkan. Oke, ini wawancara kepada 35 orang konsumen. Metodenya apa? Dengan pengisian data dan wawancara. Oke, ini sudah oke. Ya. Iya, Pak. Biasanya bagaimana bisnis model kanvas? Oke, ini bagaimana ini hipotesanya? Apa saja keinginan dan tidak diinginkan konsumen? Itu boleh. Bagaimana peta empati ini oke. Sebagai bahan pelajaran. Ini bahan pelajaran ini ikut mana ini? Ini konteks ini harusnya. Yang atas itu, Pak. Yang research for selecting article. Yeah. Sebagai bahan pembelajaran. Maksudnya bahan pembelajaran apa? Nggak bingung sih Pak, isinya apa Pak? Dibuat apa alasannya kan adalah itu? Untuk studi untuk memahami penelitian terdahulu. Itu boleh. Iya Pak, siap-siap. Sebagai referensi penelitian terdahulu. Ya. Iya, Pak. Ini apa ini? Teori dan konsep. Iya, ini oke. Kuesioner. Ya, ini betul ini. Cara kuesioner kan ini ya? Iya, benar Pak, cara kuesioner. Ya, metodologi penelitian kualitatif. Masukkan sini nggak apa-apa. Pokok teori-teori dasar. Iya, Pak. Oke. Kemudian apa ini isinya? Ini problem fenomena. Pertumbuhan penduduk kota Bogor menjadi hal yang potensial. Yes. Terdapat 10 tempat makan yang sama. Oke. Oke, ini sudah boleh. Jadi tujuan. Ini bab 1. Proposisi nilai yang baru. Maksudnya gimana? Putra. Gitu. Kan yang saya tangkap kan philosophical assumption ini kan hasil dari artikelnya. Yang saya tangkap kan itu Pak, hasil kuesionernya daripada bisnis model kanvasnya gitu loh Pak. Jadi kan tidak dijelaskan apa dampak setelah membuat bisnis model kanvas, tapi hanya ada dampak setelah membuat peta empati di mana pemilik restoran tahu nilai apa permasalahan yang dimiliki konsumen, dan nilai permasalahan dan solusi yang diinginkan konsumen ini termasuk di dalam proposisi nilai baru, Pak. Proposisi nilai di bisnis model kanvas. Gitu, Pak. Proposisi nilai mungkin ya lebih gampang lah ya memahami ya. Iya, Pak. Proposisi nilai atau boleh juga empathy map. Ya. Oke. Apalagi yang belum dibahas? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Metodologi jelas. Ini jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira tentang ini? Sebelum saya bahas hal yang lain. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman?
Kalau saya mboten, Mbak. Elif, ada yang mau ditanyakan, Elif? Ini oke, bisnis model baru juga boleh. Bisnis model. Ini juga bisnis model. Oke. Metode kualitatif, oke. Fenomenanya, bisnis restoran makan muncul. Iki oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Clear ya untuk artikel yang pertama saya anggap sudah paham. Ya, Iya, Ada Pak. yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Anggita, Elif. Oke, ini coba sekarang ini jam berapa? Jam 9. Kita masih punya waktu setengah jam ya. Setengah jam. Ini saya share. Saya minta kalian memasukkan ini ke dalam kanvas. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bentar saya Itu share. tadi diganti apa membuat kanvas baru, Pak? Membuat kanvas baru saja. Kanvas baru. Baik. Kanvas baru. Jadi nanti buat grup. Silakan ada yang bantu bikin kanvas baru. Ini saya share dulu. Silakan ada yang membantu membuat kanvas baru. Saya mau share ini dulu. Oke, sudah saya share ya di WA ya. Iya, Pak. Saya share di WA. Oke, bentar. Silakan boleh langsung mengerjakan yang barusan saya share. Silakan boleh langsung dikerjakan. Kita masih punya waktu. Saya kasih waktu 20 menit. Jadi ada waktu. Oh, kita sampai jam 10 ya. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Setelah itu saya evaluasi. Kita selesai kira-kira sebelum jam 10 selesai nanti kuliahnya. Bisa dipahami? Iya, Pak. Oke, Bisa, Pak. silakan. Silakan dikerjakan.
Masih ada waktu 8 menit. Delapan menit lagi, silakan. Iya, Pak. Lima menit lagi, teman-teman. 5 menit lagi.
2 menit lagi kita selesai. Satu menit lagi. Baik, cukup. Teman-teman sekarang lihat ke Zoom ya. Balik ke Zoom. Teman-teman sekarang lihat ke Zoom. Oke. Sudah kembali ke Zoom, teman-teman? Sudah lihat Zoom lagi, teman-teman? Ayo kita bahas. Oke, sudah. Baik. Dari layar kelihatan ya yang sudah mengerjakan Elif, Anggita, Yogi, Clarista, Putra, kemudian Safira. Yang lain saya tidak tahu kok. Ya lumayanlah ada yang ditempel, Safira. Ya, aku masih bingung soalnya, Pak. Kenapa? Nanti tanya. Soalnya saya masih bingung. Oh, masih bingung. Oke. Oke, Pak. Safira masih bingung. Baik, saya lihat kanvasnya Anggita. Oke, judulnya sudah betul. Terus kemudian kontribusi hasil wawancara dari 50 responden dijadikan acuan. Wawancara ini masukkan ke sini. 50 responden masukkan ke sampel Anggita. Anggita? Anggita? Ya, masuk sini ya. Kontribusinya apa kira-kira nih? Kontribusinya ini penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu apa? Dituliskan di situ. Ya. Oke, kita lihat punyanya ini sih. Bentar, kontribusinya Yogi. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% dari total responden pernah melihat produk edamame. Kontribusinya itu apa ya? Semacam manfaatnya. Ini masih belum tepat. Coba kita lihat siapa yang bisa menjawab kontribusinya. Siapa yang sudah kontribusi? Kontribusi ini Putra apa ini? Kontribusi berupa metode penelitian peta empati dapat menemukan permasalahan dan apa yang diinginkan konsumen. Oke, boleh ini. Ada lagi yang lain? Yang kontribusinya apa ini? Kontribusi Elif apa? Kontribusi. Oh, Elif belum diisi. Kontribusi itu isinya tadi kalau kalian lihat skripsi kalian, kontribusinya adalah satu, mengembangkan ilmu pengetahuan terkait tadi dilanjutkan dengan punyanya Putra tentang empati map untuk mengetahui bla 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 bla. Yang kedua, untuk menambah khasanah tentang kewirausahaan. Kayak gitu. Ya, kontribusinya penelitian ini.
Oke, kita lagi metode penelitian. Metode deskriptif. Deskriptif ini masuk ke kualitatif apa kuantitatif? Ayo. Metode kualitatif apa kuantitatif deskriptif ini? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Masuk ke kualitatif. Jadi biasanya orang menunjukkan di depannya metode kualitatif dengan mendeskripsikan, biasanya gitu. Menentukan hipotesis awal komponen-komponen dalam model bisnis kanvas. Melakukan pengujian terhadap hipotesis dan verifikasi model. Oke. Terus yang lain, teori konsepnya tentang memiliki keunggulan analisis yaitu mampu menggambarkan secara sederhana menyeluruh terhadap Reynaldo Ed. Ya, ini nanti dicek ya. Ini biasanya Oswalter kalau BMC itu. Ini Reynaldo ini penelitian apa konsep awal nanti perlu dicek. Ini perlu masuk di sini atau masuk yang di literatur. Nanti perlu dicek lagi ya, Anggita ini masuk ke teori atau masuk ke literatur. Kalau teori biasa BMC itu kan yang ini. Tapi dari kata-katanya kok seperti itu, Pak, seperti masuk ke teori. Masuk teori, ya nanti perlu dicek ya. Ya, dari kata-kata sebelumnya saya baca itu masuk ke dalam teori. Oh, berarti sudah benar berarti ya di sini ya. Iya. Oke. Kemudian literatur. Nah, ini usaha mikro dan menengah khususnya dalam sektor makanan mampu memberikan kontribusi sejak tahun. Ini berdasarkan siapa? Penelitian siapa ini? Tunjukkan. Yang kasih tanda kurung dulu. Ya, Anggita. Iya, Pak. Seperti ini, tapi kutipannya siapa? Tunjukkan di sini. Oke, kita lihat Yogi. Menurut penelitian dilakukan oleh EIS 2014, bisnis model memiliki 9 elemen yang penting dan menunjukkan model bisnis pada KKN Fish Farm. Oke, ini oke betul. Cuma satu, harusnya banyak. Ya, ini masih satu. Argumen observasi untuk mengetahui perencanaan model bisnis terbaik diterapkan pada teknologi tempat guna industri. Ya, mesti. Oke, ini betul. Kemudian kontribusinya, hasil survei menunjukkan bahwa 100% total responden pernah melihat produk edamame. Nah, ini masih kurang betul ini kontribusinya. Nanti cari ya kontribusinya. Sampelnya 20 dari kalangan umum, oke, betul. Metodenya belum diisi. Teori dan konsep, oke, tadi udah betul, sudah dibahas. Saya lihat Clarista, lumayan, sudah ada judul. Kemudian Safira, udah naruh teks lumayan, udah naruh sticky note. Oke. Putra, yang di atas belum, oh udah ada, oke, boleh. Oke, sudah betul ini literaturnya. Oke, literatur sudah oke. Observasi tujuan penerapan BMC adalah untuk menentukan udah oke. Hipotesisnya bagaimana bisnis model kanvas pada restoran nasi goreng edamame. Oke. Kontribusi berupa metode penelitian manfaati dapat menemukan ulasan. Oke. Sampelnya 50 calon konsumen potensial untuk menguji. Ya, oke. Di metodologi wawancara dan FGD. Ini kok beda-beda ya? Padahal artikel yang sama. Wawancara dan FGD yang dilakukan terhadap responden. Penelitian ini menggunakan metode penelitian disiplin. Oke. Betul. Karena memang itu, Pak, metode yang dilakukannya banyak di dalamnya, dijelaskannya banyak. Ini, Pak, bermacam-macam.
Enggak Ada bermacam-macam. FGD. Bukan bermacam-macam. Jadi gini, nanti coba dibaca lagi ya tentang metodologi penelitian ya. Ini karena perlu ada 2, kualitatif, kuantitatif kalau mau digrupkan besar. Jadi tulis di awal itu penelitian kualitatif. Dengan cara apa? Dengan cara wawancara dan focus group discussion. Jadi umumnya itu kalau kualitatif itu observasi atau pengamatan, kemudian wawancara, kemudian ada juga yang menggunakan kuesioner. Setelah itu hasilnya dilakukan focus group discussion atau didiskusikan. Ya, ada itu. Jadi bukan bermacam-macam, tadi satu dengan cara seperti itu tadi. Kayak tadi kita di EP5 tadi dulu. Kan ada pengamatan dulu, setelah itu baru wawancara. Nah, itu masuk ke kualitatif metodenya. Oke, metode yang dilakukan metode deskriptif. Ini apa ini? Kok metode deskriptif ada di sini? Ini Pak. Maksudnya gimana nih? Pelaksanaan. Enggak, di sini tuh yang tadi. Nah, ini masuk di sini oke. Kalau kamu di sini memasukkan teori metode kualitatif itu juga boleh. Jadi apa konsepnya metode kualitatif kan ada biasanya yang mengutip, itu boleh di sini. Tapi bukan seperti ini. Kalau ini ada di sini harusnya di metode. Nah, ini harusnya di sini nih. Iya, Pak. Pengumpulan data primer diperoleh dari wawancara lah. Ini di sini, bukan di sini. Tapi kalau kamu memunculkan teorinya wawancara di sini boleh. Pada ini data analisis menggunakan analisis kualitatif lah. Ini analisis di atas ini, bukan di bawah. Ya. Iya, Pak. Paradigma riset hasil penelitian menunjukkan bahwa belum serius. Ya, ini boleh. Terus ini apa ini? Fenomenanya oke. Angka pertumbuhan ya, oke. Ya, kira-kira seperti ini. Siapa tadi yang belum dikoreksi? Elif ya? Elif, coba lihat. Oke, literaturnya, argumennya, mengetahui perencanaan mobil bisnis dan lipat guna edamame, ya, hipotesisnya. Ah, hipotesisnya apa ini, Elif? Minat pembeli edamame goreng. Ini bagaimana ini? Kayak punyanya Putra ini, Elif. Ya. Iya, Pak, iya. Tadi mau tak ganti. Ya, oke. Terus apa lagi? Sampelnya 20-30 mahasiswa menggunakan pendekatan FGD. FGD bukan di situ, di metode, Elif. Ya, geser. Iya, Pak. Kualitatif, oke. Kemudian teori konsep. Nah, ini boleh, ini blank ini boleh. Ini teorinya tentang survei, boleh. Iya. Model kanvas, komponen film, ya ini oke. Yang philosophical assumption problem. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Safira mungkin yang masih bingung tadi apa yang mau ditanyain. Silakan teman-teman. Ini saya lihat sudah mulai banyak yang bisa mengisi kanvas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, teman-teman, kita masih punya waktu 10 menit. Silakan. Yuk, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa kok teman-teman masih kesulitan? Karena belum menguasai materi. Makanya tadi saya sarankan, silakan dilihat videonya. Videonya dilihat supaya paham apa itu research gap, apa itu pendahuluan, apa itu metode penelitian. Jadi kalau sudah punya materinya,
ketika membaca artikel orang lain itu lebih mudah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya bertanya, Pak. Silakan, Putra. Saya masih itu Pak, cukup bingung sama yang teori sama perbedaan teori sama metodologi, Pak. Teori sama metodologi. Kok Pak sama-sama dalam mengklarifikasinya? Oke. Metodologi itu adalah bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan. Ya. Caranya dengan cara apa? Ada metode kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif diantaranya menggunakan wawancara, kemudian observasi, kemudian yang biasanya studi dokumen. Jadi mempelajari. Terus kemudian hasilnya biasanya kita melakukan focus group discussion. Jadi misalkan nih saya meneliti tentang UMG, anak-anak UMG. Setelah saya lakukan observasi, kemudian wawancara, studi dokumen, hasilnya itu saya presentasikan dulu ke sebuah grup. Misalkan saya ada hubungannya dengan UMG kewirausahaan. Saya melakukan diskusi dengan para dosen, kemudian sama Kaprodi, sama dekan untuk membahas hasil temuan saya. Terus kemudian di situ ada pendapat, oh itu karena Anda melakukan penelitian, itu hanya pada anak perempuan saja. Kalau anak laki-laki nggak akan kayak gitu hasilnya. Itu didiskusikan dalam grup. Hasil FGD biasanya untuk menarik kesimpulan dan untuk menguji apakah ini kira-kira benar atau tidak. Apakah ada yang kurang dalam penelitian. Kayak gitu. Jadi caranya, metodenya bagaimana menjawab pertanyaan. Kalau teori dan konsep, itu kayak gini nih. Kamu menggunakan teori siapa untuk menganalisa ini? Oh, saya menggunakan BMC, punyanya Reynaldo et al. Ini. Terus kemudian teknik wawancaranya, kamu berdasarkan siapa? Oh, berdasarkan bla 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 bla. Ada teorinya. Kamu melakukan wawancara itu pakai teorinya siapa? Oh, ini teorinya ini, ada buku ini tentang wawancara. Gitu. Oh, saya menggunakan design thinking. Design thinking siapa? Oswaldo. Oh ya. Bisa dipahami? Putra. Jadi kalau metode itu caranya, kalau teori itu dari siapanya gitu nih, Pak? Ya, dari siapanya dan kan kamu cari ilmunya. Materinya apa, teorinya apa tentang wawancara itu kalau menurut dia. Iya Bang, ya Pak. Siap, paham Pak. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo, Safira tadi katanya masih bingung. Saya yakin Safira bingung karena Safira belum membaca materinya tentang penelitian, ya. Saya pelajari dulu ya. Ya, jadi tentang ini itu belum dipelajari sama sekali, jadi bingung. Apa itu research gap, apa itu metode penelitian, apa itu. Jadi masih ngikut teman-temannya ngisi apa, dia ngisi apa. Karena masih belum tahu yang dimaksud apa. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Yogi, ada pertanyaan, Yogi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih materi sedikit. Jadi ketika kalian mau membuat penelitian, terutama hubungannya dengan kewirausahaan, itu saya menyarankan pendekatannya itu dalam ada empat hal ini. Jadi kalau ada hubungannya dengan mentalitas, itu gunakan ini, kewirausahaan efektuasi. Menggunakan teori mirip ini, Saras D. Sarasvati, tentang seperangkat prinsip pengambilan keputusan yang dilakukan oleh entrepreneur dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Jadi ini saya kasih kisi-kisi untuk mencari teori yang biasa digunakan oleh teman-teman ketika membuat skripsi kewirausahaan. Pakai ini, teori entrepreneur effectuation.
Yang kedua, gunakan teori design thinking. Pak Oswaldo siapa tadi itu ya? Oswaldo siapa ini? Namanya siapa? Saya lupa. Design thinking. Design thinking. Nah ini. Ini Brown ya. Menurut Brown 2014 ini Brown ini. Nanti lihat artikelnya, lihat di bawah di daftar pustaka nanti ada detailnya. Cari artikel tentang itu atau cari buku tentang itu kalau kamu mau membaca dengan lebih detail lagi. Ya. 1, keberhasilan efektuasi, yang kedua dengan design thinking, yang ketiga bisnis model canvas. Tadi kan kalian dari tadi BMC ya. Ini teorinya ini. Pakai pendekatan itu, dan yang keempat adalah 10 type of innovation. 10 type of innovation ini digunakan untuk bisnis yang sudah jalan. Jadi kayak edamame tadi, kalau edamame sudah jalan, menggunakannya ini. Jadi awalnya dia melihat bisnis edamame kemudian memasukkan ke dalam bisnis model canvas. Kemudian dibuat inovasinya. Inovasi ada dari sisi proses, network, produk, service, customer, channel, dan lain sebagainya. Kemudian dia akan mendapatkan strategi. Ini strategi. Kalau permasalahan itu ada di network, misalkan, ada setidaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setidaknya ada 10 strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sukses, yang bisa untuk dilihat. Nah, ini kalian bisa menggunakan teori itu. Jadi judulnya nanti itu bisa jadi inovasi network menggunakan strategi, misalkan vertical integration untuk meningkatkan pendapatan bisnis edamame. Nah, ini bisa jadikan judul baru kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Iya, Pak, bisa. Ini adalah sebuah teori yang bisa digunakan. Kalau yang masih bingung, saya yakin karena belum melihat video, karena tidak tahu materinya. Yang kedua, belum membaca artikel. Ya, jadi belum latihan. Tapi kalau yang sudah membaca dan sudah mengerjakan artikel, saya lihat sudah mulai lancar menggunakan untuk mengisi kanvas penelitian. Baik, silakan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Sudah cukup, Pak. Sudah paham. Sudah paham ya? Yeah. Baik. Untuk minggu depan, tugasnya adalah 1, saya ulangi lagi ya, video harus sudah dilihat semua. Yang kedua, selesaikan artikel yang pertama di kanvas. Terus selesaikan artikel yang kedua yang saya berikan tadi. Ya, saya tidak memberikan tugas tambahan karena ini 3 ini saya harapkan minggu depan sudah selesai. Jadi saya bisa mengeksplorasi yang lebih luas lagi tentang sebuah penelitian. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Beni. Terima kasih, Pak. Sama, makasih. Saya end meeting ya.